Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sangat kami hormati Dewan Juri LPB yang berbahagia. Pertanian di dataran tinggi Indonesia yang meliputi sekitar 6,8 juta hektar memainkan peran penting dalam swasembada pangan dan penyediaan lapangan kerja. Namun, wilayah ini menghadapi tantangan signifikan seperti erosi dan tanah longsor yang diperparah oleh curah hujan yang tinggi dan pengelolaan lahan yang tidak bijaksana. Risiko bencana tersebut mengancam hasil pertanian dan stabilitas ekosistem. Selain itu, sulitnya akses pupuk karena kondisi geografis menyebabkan harga pupuk lebih mahal, sehingga mempersulit petani dalam mengelola lahan secara optimal. Berdasarkan permasalahan ini, kami meneliti potensi tanaman putri malu sebagai solusi pupuk alami dan media anti erosi, terutama di dataran tinggi. Tanaman putri malu atau Mimosa pudica L terkenal karena sensitif terhadap sentuhan dan penyebaran alaminya di habitat tropis. Selain itu, akarnya mengandung mikroba yang berperan dalam menelurkan nutrisi penting dan membantu mengikat tanah, menjadikannya tanah yang bermanfaat untuk konversi tanah dan pertanian berkelanjutan. Pertanian di dataran tinggi umumnya menanam komoditas seperti sayur-sayuran, buah-buahan, serta teh dan kopi. Tanah di wilayah ini kaya akan nutrisi, tetapi rawan erosi akibat lereng curam dan curah hujan yang tinggi. Tara sering merupakan metode yang digunakan untuk mengurangi resiko erosi, namun masih memerlukan upaya lebih dalam konservasi lahan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami, peneliti muda dari SMP Progresif Bumi Selot, perkenalkan nama saya Muhammad Zairi Dan nama saya Syahrizal Marfatifi. Kami memanfaatkan putri malu sebagai pupuk dan media anti erosi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada pengolahan putri malu sebagai pupuk dan media anti erosi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di dataran tinggi dan studi pustaka dari berbagai literatur terkait. Analisis data menggunakan model Mills dan Huberman yang melibatkan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengolahan putri malu sebagai pupuk organik dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, pengumpulan tanaman yang kemudian dikeringkan. Yang kedua, tanaman dihancurkan, dicampur dengan bahan organik lain dan difermentasi. Yang ketiga, hasil fermentasi menjadi pupuk organik yang kaya nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang baik untuk kesuburan tanah. Lalu, pupuk ini juga membantu memperbaiki struktur tanah dan menahan air yang sangat penting untuk mencegah erosi. Sebagai media anti erosi, putri malu ditanam di area rawan erosi. Sistem akar tanaman ini tumbuh secara horizontal dan vertikal, mencengkram tanah dengan baik sehingga efektif menahan partikel tanah. Pertumbuhan yang cepat menutupi permukaan tanah, mengurangi dampak air hujan, dan meningkatkan stabilitas lahan. Dalam pemanfaatan tanaman putri malu sebagai pupuk dan media anti erosi, kami menganalisisnya menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi erosi secara alami. Yang kedua, ada kelemahan, potensi invasi dan kurangnya pengetahuan petani. Peluang mengembangkan pertanian berkelanjutan dengan teknologi agroforestry. Ancaman perubahan iklim dan resistensi petani terhadap metode baru. Implementasi pemanfaatan putri malu dapat diperkuat dengan model kolaborasi pentahelix yang melibatkan 5 sektor. Yang pertama, pemerintah mendukung regulasi dan subsidi. Yang kedua, akademisi, penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, sektor usaha, penyediaan alat dan pemasaran produk. Yang keempat, ada masyarakat, pelaksanaan di lapangan. Yang kelima, media, menyebarkan informasi dan edukasi. Putri malu memiliki potensi besar sebagai pupuk organik dan media anti erosi. Akar kuatnya membantu mengikat tanah, sementara pengolahannya menjadi pupuk memperkaya tanah. Untuk keberhasilan implementasi, diperlukan edukasi, kolaborasi, dan dukungan dari berbagai pihak melalui kerangka pentahelix. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Pertanian adalah seni yang mempertemukan tangan manusia dengan tangan Tuhan. Conrad Scott Forbes. SMP Progresif Bumi Selawat, tokoh spiritual, bapak intelektual.